Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk renungan pada saat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 10 Juli tahun 2024 adalah diutus menjadi saluran berkat. Diutus menjadi saluran berkat. Adapun bacaan yang hendak kita renungkan terambil dari kitab Mazmur 21. Mazmur 21 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami Engkau mampukan untuk mendengar dan mengerti serta melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menjelaskannya Tuhan. Ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca bersama-sama Mazmur 21. Mazmur 21, saya akan membaca dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian sabda Tuhan. Nyanyian syukur karena kemenangan raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Dan betapa gembiranya dia karena kemenangan yang Kau berikan. Keinginan hatinya telah Kau kabulkan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas murni di atas kepalanya. Hidup dimintanya darimu, dan Engkau mengabulkannya. Umur panjang untuk seterusnya, dan selama-lamanya besar kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci-Mu. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala. Pada waktu Engkau tampil dalam murkanya, Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri dengan tali busur-Mu. Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sering sukses bisa tergoda untuk kemudian menganggap bahwa kesuksesan yang dia dapat itu karena kemampuan dan usahanya sendiri. Ia jadi lupa bahwa semua karena berkat Tuhan. Mungkin ketika awal kesuksesannya, ia masih percaya bahwa itu berkat Tuhan. Tetapi kesuksesan yang berulang-ulang bisa menggodanya, menjadikan ia tinggi hati. Menganggap itu karena kemampuan dan usahanya sendiri. Itu berarti yang semula selalu bersyukur pada Tuhan karena keberhasilannya,
tetapi kemudian tidak pernah lagi bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan Mazmur tadi, dalam bacaan tadi, yang mengungkapkan sukacita dan rasa gembiranya sebagai ungkapan syukurnya karena berkat-berkat Tuhan. Jadi isinya adalah ungkapan syukur karena berkat-berkat Tuhan. Di mana pemazmur yang selalu sukses dan berhasil tidak melupakan bahwa itu semua hanyalah karena berkat Tuhan. Dalam bacaan tadi, pemazmur mengungkapkan berkat-berkat Tuhan yang sudah ia terima. Mari kita lihat berkat-berkat Tuhan yang sudah diterima oleh pemazmur diungkapkan. Yang pertama-tama adalah berkat kemenangan. Di ayat 2b dikatakan demikian. Dan betapa gembiranya dia karena kemenangan yang kau berikan. Jadi sebagai raja yang selalu menghadapi ancaman dari musuh-musuhnya, ia telah diberi kemenangan oleh Tuhan. Artinya Tuhan selalu melindunginya. Tuhan selalu menjagai sehingga ia bisa hidup tenang. Diberi kemenangan berkat yang pertama. Yang kedua, berkat kekayaan yang melimpah. Ayat 4a. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Di samping diberi kemenangan, berkat diberikan juga berupa kekayaan oleh Tuhan. Sebagai Raja Daud tentu mempunyai kekayaan yang melimpah. Keadaan ini bisa menjadi godaan bagi Daud menjadi tinggi hati. Tetapi ternyata Daud tetap mengakui bahwa semua kekayaan yang ia miliki adalah semata-mata berkat Tuhan. Itu yang kedua, kekayaan berkatnya. Yang ketiga adalah berkat kemuliaan dan keagungan. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Demikian, besar kemuliaannya karena kemenangan yang kau berikan. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Tuhan juga memberkati Daud dengan kemuliaan dan keagungan. Artinya, Daud mengakui bahwa kemuliaan dan keagungannya sebagai raja hanyalah karena karunia dan berkat Tuhan. Seperti ayat 6 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar pada Daud yang meskipun hidupnya sebagai raja penuh kemuliaan, punya kuasa, berlimpah kekayaannya, dan selalu sukses. Tetapi tetap percaya dan mengakui bahwa itu semuanya karena berkat Tuhan sendiri. Maka Daud selalu bisa bersyukur pada Tuhan. Kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh, ternyata Daud tidak hanya percaya bahwa Tuhan telah memberkatinya. Jadi Daud tidak hanya percaya pada berkat Tuhan, tetapi Daud percaya bahwa Tuhan akan terus memberkatinya. Jadi bukan telah diberkati saja, tetapi akan diberkati terus. Ayat yang ke-9, 10, 11, dan 13, kalau kita perhatikan selalu ada kata-kata akan. Misalnya 9, tanganmu akan menjangkau. Jadi belum. Engkau akan membuat mereka. Akan membuat mereka. Lalu ayat 11, keturunan mereka akan. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Ayat 13. Kata akan menunjukkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi Daud percaya bahwa Tuhan yang sudah memberkatinya akan terus memberkatinya. Tuhan akan terus menyertainya, menyertai hidupnya sepanjang waktu. Jadi Daud tidak hanya melihat berkat Tuhan yang sudah terjadi, sudah diberikan, tetapi juga percaya bahwa berkat Tuhan akan terus diberikan pada Daud. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seperti Daud, kita juga harus percaya
bahwa Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Dengan percaya bahwa Tuhan selalu memberkati hidup kita, maka kita akan dapat bersyukur pada Tuhan. Dan juga kita akan mendapat kekuatan, mendapat semangat menjalani hidup apapun keadaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Daud tidak hanya percaya bahwa hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya selalu diberkati Tuhan. Tidak hanya itu, tidak hanya percaya pada berkatnya. Tetapi dalam ayat 7 dikatakan demikian, indah sekali. Ayat 7, ya engkau membuat dia itu Raja Daud, ya engkau membuat Daud menjadi berkat untuk seterusnya, menjadi berkat untuk seterusnya. Daud akan terus bisa menjadi berkat bagi sesamanya, bagi bangsanya. Jadi tidak hanya menerima berkat, tetapi juga menjadi berkat bagi sesamanya, bagi bangsanya. Artinya, Daud yang telah menerima berkat-berkat Tuhan yang berupa kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan bisa terus menjadi berkat bagi sesamanya. Ini mengingatkan bahwa berkat Tuhan tidak boleh berhenti untuk dinikmati sendiri, tetapi harus mengalir juga kepada orang lain. Diberkati Tuhan berarti harus sadar bahwa dirinya sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan karya dan kasih Tuhan kepada sesamanya. Jadi siapapun yang diberkati dijadikan alat oleh Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan kepada sesama. Maka semakin diberkati oleh Tuhan, seharusnya semakin merasakan bahwa dirinya dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menerima berkat Tuhan yang begitu banyak, tetapi kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Semakin banyak berkat yang kita terima, apapun itu, maka semakin kita harus sadar bahwa kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, semakin bertambah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan bersama-sama menaikkan doa pada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sudah berkenan mengingatkan kami, menghibur kami melalui Mazmur 21 Tuhan. Di mana Engkau memberikan berkat bagi Raja Daud, kemenangan yang diperoleh karena berkat-Mu, tetapi juga berkat kekayaan, berkat kekayaan sebagai raja, juga berkat di mana Engkau boleh memberikan pada Raja Daud kemuliaan sebagai raja. Daud yang mendapat berkat begitu banyak, tidak lupa bahwa itu semua adalah berkat Tuhan sendiri. Daud tidak hanya mengungkapkan apa yang sudah dia terima, berkat-Mu yang sudah dia terima, tetapi dia juga percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir memberkatinya. Maka di situ diungkapkan dengan kata akan. Akan berarti bahwa Daud percaya pada hari-hari berikut dia akan juga menerima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu. Jika kami selalu percaya akan penyertaan dan berkat-Mu, kami juga Engkau panggil untuk menjadi berkat. Engkau utus menjadi berkat bagi sesama kami. Semakin banyak berkat yang kami terima dari Engkau Tuhan, berarti bahwa kami semakin banyak harus bertanggung jawab untuk bisa
menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, saat ini kami menaikkan doa kami untuk semua saudara kami yang menyaksikan YouTube ini Tuhan. Kau berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Jika mereka sedang dalam pergumulan-pergumulan, hadirlah Tuhan untuk menolong mereka. Kalau mereka sedang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Dimanapun mereka dirawat, Tuhan kami mohon berkat-Mu juga untuk bangsa negara kami yang saat ini terus sedang berusaha untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, lebih tentram, lebih damai, lebih sejahtera Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan bangsa kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia yang Engkau berkati, agar terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo Tuhan. Engkau berkati, Engkau pimpin gereja-Mu, Engkau hadir memberkati majelis gereja-Mu, memberkati kami semua yang melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Seluruh jemaat-Mu Engkau berkati satu persatu, Engkau pimpin dan Engkau dampingi di tengah-tengah setiap pergumulan, setiap pekerjaan yang mereka lakukan, agar apa yang mereka kerjakan benar-benar mendatangkan berkat bagi mereka dan akhirnya juga boleh dipakai untuk melayani Engkau di tengah kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut, juga karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk yang lanjut usia, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, yang saat ini dirawat di rumah sakit orang tua kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keadaannya. Biar Engkau yang berkarya terhadap hamba-Mu yang Kau kasih ini. Demikian juga orang tua kami, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarti Rahayu, yang dalam pemulihan yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yaitu Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak kami Nasya Alana Tuhan. Kiranya Kau hadir di tengah penderitaan dan usaha pemulihan kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami masing-masing Kau berkati Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini, kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.